warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia selalu. Sebelum mulai belajar, seperti biasa, mari kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini diberikan kemudahan, keberkahan, dan bisa menjadi manfaat untuk kita semua ilmunya. Yuk berdoa, mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan SPDP. Untuk bahasa Indonesia kita akan belajar ide pokok bacaan, dan untuk SPDP kita akan belajar membuat cover buku atau sampul buku yang baik. Yuk simak penjelasan dari buku ya. Yang pertama, bahasa Indonesia ide pokok bacaan. Yuk simak bacaan berikut ini. Ini ada bacaan. Sebelumnya Bu Guru akan menjelaskan kepada kalian apa itu kata, kalimat, dan paragraf. Yang pertama, apa itu kata? Kata adalah kumpulan dari suku kata yang terdiri atas beberapa huruf. Contohnya yang ada di garis merah itu namanya kata. Irma itu satu kata, Suyanti itu satu kata, penyandang itu juga satu kata. Untuk kalimat, kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata yang diakhiri dengan tanda seru, tanda titik, dan tanda tanya. Untuk yang Bu Guru garis kuning ini namanya kalimat. Selanjutnya, paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Ini yang Bu Guru beri garis pink ini adalah paragraf. Satu paragraf ini ada beberapa kalimat. Kalau ada 3 titik berarti ada 3 kalimat. Ini ada 1, 2, 3. Berarti satu paragraf ini terdiri dari 3 kalimat. Lanjut. Ide pokok bacaan. Pengertian ide pokok bacaan atau paragraf adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Ide pokok juga dikenal dengan nama gagasan utama dan menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Jadi ide pokok bacaan itu inti bacaannya itu biasanya terdiri dari satu kalimat saja. Fungsinya adalah memberikan informasi kepada pembaca. Fungsi lainnya dari ide pokok adalah membantu untuk mengembangkan suatu alur atau ide tulisan didukung dengan gagasan penjelas. Sekarang bagaimana cara menentukan ide pokok bacaan? Yang pertama, itu membaca teks dengan seksama, intensif, dan cermat. Yang kedua, mencari kalimat utama bacaan yang diberikan. Biasanya ide pokok ini terdapat pada kalimat pertama. Tapi tidak selalu ya, ini hanya biasanya. Biasanya ide pokok terdapat pada kalimat utama paragraf, kalimat yang pertama. Ini contoh dari ide pokok dan bawahnya adalah kalimat pengembang. Yang Bu Guru beri warna merah ini adalah kalimat atau ide pokok. PPKM di daerah Klaten kembali diperpanjang. Lalu gagasan pengembangnya, hal ini dilakukan untuk membatasi kegiatan masyarakat. Tak perlu panik, masyarakat tetap bisa beraktivitas seperti biasa, namun tetap mematuhi jam dan pemberlakuan serta protokol kesehatan. Sampai sini, semoga kalian paham tentang ide pokok. Nanti jika ada yang belum dipahami, bisa tanyakan langsung ke Bu Guru. Yang kedua, kita akan belajar seni budaya dan prakarya atau SPDP. Bagaimana cara membuat cover buku yang baik. Ini contoh cover buku, kalian bisa lihat di buku tema kalian. Ada gambar ilustrasi.
Gambar ini bisa gambar ilustrasi seperti ini atau foto nyata bisa. Ada judul, biasanya judulnya ditulis dengan sangat besar di bagian tengah depan. Lalu ada nama penulisnya. Di sini dituliskan buku ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2014. Di belakang sampul biasanya merupakan penjelasan isi dari buku tersebut. Jadi seperti ringkasan dari isi buku. Lalu ada nomor izin terbitnya, ISBN. Yang ini bukan buku pelajaran tapi buku bacaan, beda ya. Ini nama. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau tadi karena penulisnya itu biasanya disusun oleh penyusun dan tidak tercantum penulisnya. Kalau buku bacaan itu biasanya dituliskan nama penulisnya. Di sini penulisnya adalah Arlin A dan Stella Ernest. Di sini ada di bawah. Kriteria cover buku yang baik. Bagaimana cara membuat cover buku atau sampul buku yang baik? Itu ada beberapa kriteria atau syarat-syaratnya. Yang pertama, harus memuat informasi penting terkait buku, mulai dari judul, nama penulis, nama penerbit, sampai tempat diterbitkan. Memuat ilustrasi yang sesuai dengan isi buku dan tidak terlalu ramai dengan konten. Setelah ini nanti ada tugas untuk kalian, silahkan dikerjakan. Jika ada yang belum dipahami, silahkan bertanya langsung kepada Bu Guru. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.